Saya minta ini dipertahankan dan ini menjadi role model ya dalam menyampaikan aspirasi. Kita ketahui bersama, kemarin saya sudah koordinasi dengan rekan teman-teman sekalian bahwa situasi saat ini bukan situasi yang biasa, tapi situasi yang luar biasa. Kemarin sudah saya sampaikan data secara nasional, kemudian secara lokal di Kabupaten Bekasi sendiri. Kabupaten Bekasi saat ini zonanya merah pekat karena terdapat lonjakan kasus positif yang besar bersumber dari industri. Nah, rekan-rekan, ini semua dari industri, ya, dari industri. Namun, industri bukan epicentrum penyebaran COVID. Industri mendapat sebaran COVID, kasus COVID bersumber dari luar. Yang pertama, dari kuliner. Yang kedua, dari pasar atau mall. Yang ketiga, dari hiburan. Yang keempat, dari tempat ibadah. Dan kemungkinan besar salah satunya dari tempat-tempat seperti ini juga. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, saya berterima kasih protokol kesehatan yang rekan-rekan sudah kerjakan di sini, ini pertahankan. Ya, para ahli menyampaikan saat ini semua orang berpotensi sebagai OTG, orang tanpa gejala yang terpapar COVID. Ya, saat ini kasus COVID itu positif kasus COVID ada sekitar 70.000 orang. Penularannya kalau masing-masing satu orang menularkan satu orang lainnya, maka pertambahannya 70.000 ditambah 70.000 lagi ditambah 70.000 lagi, dan seterusnya. Artinya nggak menutup kemungkinan yang ada di sini, termasuk saya juga, adalah orang yang OTG. Oleh karena itu dari tadi saya tidak pernah melepas masker ini dan saya selalu menjaga jarak. Rekan-rekan sekalian, apa yang disampaikan oleh para narator, ya, para narator itu adalah aspirasi yang mungkin sedang didiskusikan oleh para pemimpin kita, para wakil kita. Kita berdoa, ya, mudah-mudahan aspirasi ya yang disampaikan oleh para narator atau keinginan dari para buruh ini dapat terwujud dengan baik. Saya yakin ya, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, ya, membuat suatu kebijakan yang lebih dipentingkan adalah buruh. Ya, tidak mungkin ada seorang pemimpin yang menjatuhkan anak buahnya. Ya. Kita berdoa semua, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ya, berdoa, ya, berprasangka baik, jangan berprasangka buruk. Demikian rekan-rekan dari saya. Mungkin Mbak Dani, ya. Terima kasih. Semoga segala apa yang kita kerjakan ini bernilai ibadah dan dinilai sebagai pahala yang dapat meringankan beban kita di akhirat nanti. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kapolres dan Bapak Dandim kita, Bapak Deni Anggara dan Bapak Hendra. Masih semangat? Satu buah lagu buat teman-teman semuanya. Tetap kita punya hak. Ketika hari ini DPR RI sedang bersidang, kita hari ini menunggu hasil sidang paripurna
Apakah Omnibus Law ada harapan untuk tidak disahkan dan dikaji kembali yang digas, dan dalam waktu yang akan datang tanggal 8 Oktober akan diselenggarakan paripurna di DPR untuk mengesahkan Omnibus Law itu, kawan-kawan. Artinya kita tidak memiliki waktu yang panjang lagi. Kita secara bersama-sama harus melakukan konsolidasi dan membangun gerakan-gerakan untuk melakukan aksi penolakan Omnibus Law. Seperti yang sudah disepakati oleh kawan-kawan pimpinan, bahwa semua serikat buruh akan melakukan aksi mulai hari ini sampai dengan tanggal 8 Oktober. Kita akan melakukan aksi pemogokan umum yang akan dilakukan bukan hanya kita kaum buruh, tetapi ada kawan-kawan kita dari sektor masyarakat yang lain, dari kaum tani, dari mahasiswa, dari pemuda, dan juga dari pelajar. Mereka juga akan terlibat dalam aksi penolakan Omnibus Law. Kawan-kawanku semua, kita hari ini melakukan aksi masih baru perwakilan. Tapi apakah kita hanya akan berdiam diri dengan situasi seperti ini, kawan-kawan? Tentunya tidak. Hari ini, malam nanti, kita akan menyampaikan kepada kawan-kawan kita bahwa besok pagi semua buruh-buruh di pabrik-pabrik dan juga di kawasan-kawasan industri agar semua menghentikan produksi dan terlibat dalam aksi pemogokan umum kaum buruh dan rakyat Indonesia. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat, kawan-kawan? Tekanan demi tekanan dilakukan oleh kaum buruh yang bersiap melakukan pemogokan. Bahkan hari ini di beberapa daerah, di Jakarta, di Tangerang, di Bekasi, di Bogor, kawan-kawan kita buruh yang akan melakukan aksi ke gedung DPR semua diblokade oleh aparat kepolisian dan TNI. Pertanda apa ini, kawan-kawan? Pertanda apa ini, kawan-kawan? Bahwa rejim Jokowi Ma'ruf telah kembali kepada zaman atau rejim mengikuti Orde Baru. Pembungkaman demokrasi justru dilakukan oleh rejim yang lahir dari zaman reformasi ini, kawan-kawan. Di sini ada bapak-bapak aparat kepolisian, baik dari Polsek, dari Polres, Polda, Mabes Polri, dan juga dari aparat Brimob yang hari ini memblokade aksi-aksi kita. Ketahuilah bahwa aksi yang dilakukan oleh kaum buruh ini sesungguhnya dilindungi oleh aturan hukum. Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Betul tidak, kawan-kawan? Aspirasi kaum buruh untuk melakukan penolakan terhadap Omnibus Law sesungguhnya diatur, dilindungi oleh hukum. Tapi seperti kawan-kawan ketahui, faktanya dari pagi kawan-kawan sulit untuk bergerak ke Jakarta. Karena jalur-jalur, jalan-jalan yang menuju Jakarta semua diblokade. Bapak-bapak aparat kepolisian mungkin tidak tahu persis bagaimana substansi di dalam klaster ketenagakerjaan. Padahal mungkin punya saudara-saudara juga yang bekerja sebagai buruh, pekerja atau karyawan. Mungkin anaknya, mungkin adiknya, mungkin ponakannya, mungkin bapaknya ada yang bekerja sebagai buruh. Omnibus Law secara umum adalah telah mengembalikan bahwa sistem ketenagakerjaan ini dibuat sefleksibel mungkin, selentur mungkin, selonggar mungkin, yang tujuannya adalah bagaimana
bagaimana melindungi kaum pemodal atau oligarki itu sendiri, kawan-kawan. Perlindungan terhadap kaum buruh justru ini dikesampingkan, dijauhkan. Dan ini terbukti dari beberapa pasal-pasal justru banyak yang merugikan kaum buruh. Apakah kita bisa menerima Omnibus Law ini disahkan, kawan-kawan? Apakah kita akan menerima? Apakah kita akan menerima? Tentu saja tidak. Aksi-aksi yang akan kita lakukan mulai hari ini sampai dengan tanggal 8 Oktober, tentunya ini juga harus mendapatkan support dan dukungan dari seluruh pengurus dan juga anggota. Kabarkan perlawanan kita kepada kawan-kawan buruh yang lain yang mungkin hari ini belum tahu informasi tentang aksi atau pemogokan ke depan. Ajak mereka, libatkan mereka dalam perjuangan dengan kita bersama-sama. Agar DPR tahu, agar pemerintah tahu bahwa dalam pembentukan atau pembuatan undang-undang ini tidak bisa dipaksakan. Tidak boleh otoriter. Undang-undang dibentuk harus berdasarkan kesepakatan atau persetujuan dari masyarakat atau rakyat Indonesia. Betul tidak, kawan-kawan? Barangkali hari ini memang kita belum seberapa, tapi hari ini kita telah membuktikan bahwa yang hadir di sini sebenarnya ini berbeda-beda serikat. Ada kawan-kawan dari KSPSI, ada kawan-kawan dari KASBI, ada dari FSPSI CAP, ada FSPSI LEM, dan juga ada serikat-serikat yang lain. Tapi di sini kita melakukan aksi bersatu, bersama untuk membatalkan, menggagalkan Omnibus Law. Dan ini harus diapresiasi oleh kita bersama-sama, kawan-kawan. Aplaus buat kawan-kawan semua yang mau bersatu dalam perjuangan. Kawan-kawanku semua, para pimpinan serikat buruh, baik di nasional, di wilayah, di cabang-cabang, dan juga di tingkatan pabrik, hari ini tidak bisa dipungkiri, mereka mendapatkan tekanan luar biasa, baik dari aparat kepolisian, dari TNI, dari pemerintah bahkan. Mereka semua menekan pengurus-pengurus serikat buruh agar membatalkan aksi-aksi penolakan Omnibus Law dengan alasan pandemi COVID-19. Betul tidak, kawan-kawan? Kita memang takut terhadap COVID-19. Tetapi seperti kita ketahui bersama, pemerintah kita sendiri sebetulnya tidak bisa menjalankan sebagaimana fungsinya sebagai pemerintahan untuk mengelola situasi ini. Banyak kawan-kawan buruh yang diliburkan, dirumahkan, bahkan di PHK secara sepihak. Upahnya banyak yang tidak dibayar, kalaupun dibayar hanya separuh. Betul tidak, kawan-kawan? Menghadapi situasi ini, pemerintah kita gagal atau gagap. Bahkan yang seharusnya diterapkan karantina wilayah atau lockdown dengan menjamin hak warga negara semuanya, tapi di sini tidak dilakukan. Betul tidak? Semua disuruh diam di rumah, tetapi kita tidak diberikan hak kita, hak untuk mendapatkan bahan-bahan kebutuhan makanan, penggantian dari upah kita yang tidak dibayar oleh perusahaan. Beberapa waktu ada kebijakan yang katanya membantu buruh, ada bantuan sosial, tapi ternyata itu hanya pencitraan. Betul tidak? Karena diberikan hanya sangat sedikit. Jika dibandingkan dengan jumlah anggaran yang ada, tentunya sangat jauh.
Kita nggak tahu uang-uang itu yang dianggarkan oleh pemerintah itu diberikan kepada siapa aja. Tapi yang pasti sampai dengan saat ini kita kaum buruh tetap bekerja. Betul tidak? Kita tetap datang ke pabrik. Kita tetap menjalankan tugas-tugas kita. Kawan-kawan yang saya hormati, dalam proses pembahasan Omnibus Law di tengah pandemi COVID ini, tentunya ini juga memberatkan kita semua. Di saat kita ingin melakukan protes terhadap pemerintah, terhadap DPR, melakukan aksi-aksi, tapi kita dibatasi. Tapi DPR sendiri yang melakukan pembahasan justru dibiarkan. Pembahasan Omnibus Law menurut pemerintah adalah salah satu solusi untuk mengatasi krisis belakangan ini. Betul tidak? Apakah Omnibus Law akan mengatasi krisis? Apakah Omnibus Law akan mengatasi krisis, kawan-kawan? Dalam situasi pandemi COVID, saya akan tanya, negara mana yang akan mengucurkan modalnya untuk berinvestasi di Indonesia? Ada tidak? Negara mana? Ada tidak? Tidak mungkin. Karena banyak perusahaan-perusahaan atau di negara-negara yang lain semua juga merasakan dampak dari pandemi COVID. Maka jika salah satu alasan pengesahan Omnibus Law adalah solusi untuk mengatasi krisis, maka itu bisa dikatakan bohong. Apa kawan-kawan? Bohong. Omnibus Law diciptakan untuk kepentingan kaum pemodal, untuk mengamankan modal, untuk kepentingan oligarki, bukan untuk kepentingan kita kaum buruh masyarakat kecil, bukan kepentingan kaum tani masyarakat kecil, bukan kepentingan rakyat miskin kota, pemuda dan pelajar. Omnibus Law sekali lagi diciptakan untuk kaum pemodal dan oligarki. Maka tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain bagi kita kaum buruh di kota Tangerang, di Kabupaten Tangerang, di Banten, dan juga di seluruh Indonesia adalah kita melakukan perlawanan sehebat-hebatnya, kawan-kawan. Perlawanan sekuat tenaga. Kawan-kawan siap semua? Kawan-kawan siap? Besok pagi aksi lagi siap? Besok pagi aksi lagi siap? Tentunya niat kita ini harus kita support terus. Harus diyakinkan antara kawan satu dengan kawan yang lainnya agar aksi pemogokan, aksi nasional yang akan kita selenggarakan 6-8 Oktober ini tetap berjalan dan kita bisa menggagalkan Omnibus Law. Gagalkan Omnibus Law. Jegal sampai batal. Batalkan Omnibus Law. Batalkan Omnibus Law. Batalkan Omnibus Law. Baik, terima kasih kawan-kawan. Mudah-mudahan kita semua masih memiliki semangat dan daya juang untuk melakukan aksi-aksi perlawanan untuk membatalkan Omnibus Law. Semoga kawan-kawan diberikan kesehatan, mulai dari berangkat aksi sampai selesai aksi, diberikan kesehatan, keselamatan. Mudah-mudahan kita semua tidak tertular pandemi COVID-19. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup rakyat!
Terima kasih. Dilanjut oleh kawan-kawan SPSI. Matur suwun. Lo, kok pada tepuk tangan? Tunggu, saya bukan mau nyanyi ya, saya mau ngelawak. Kok pada tepuk tangan begitu semua? Oh, udah lucu kan? Ini abang mau pilih aja terserah ya. Yang penting belum nikah, jangan sampai istri orang abang ambil ya. Betul nggak? Jangan sampai jadi pelakor, salah. Pembinor ya. Oke teman-teman semua, masih semangat? Saya suka kayak gini. Saya ngelihat, saya sebenarnya belum hitung, tapi saya sudah mengestimasi bahwa hari ini adalah demo terhebat. Kenapa? Hampir 80% cewek-cewek semua, tau nggak? Tepuk tangan buat ibu-ibu, mak-mak, mbak-mbak, adik-adik semua. Mau tahu ini bawaan siapa? Bawaan siapa coba? Sekali lagi. Bang Bewo katanya. Yang sebelah sana kok diam aja? Perlu saya belum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Ketua DPD yang saya hormati, salam hormat Ketua. Mohon maaf sekali lagi tadi ada benturan, tapi saya coba ingin mengklarifikasikan hari ini. Salut buat teman-teman semua yang hadir hari ini, tidak terkecuali dari Kabupaten Tangsel, dari manapun, teman-teman Kasbi, teman-teman Farkes, teman-teman SPSI tetangga sebelah, dan semua yang ada hari ini, termasuk teman saya di sana tadi, ex Panarum, dia kaget ngeliat kita, dan banyak teman-temannya dan suaminya hari ini demo, dia nggak tahu. Aplaus ya. Hari ini saya bangga sekali, hampir sekitar 700 perempuan ikut demo hari ini. Betul. Saya jujur merinding, 10 tahun yang lalu hampir 10.000 orang masuk ke kantor Disnaker ini. Ada yang ingat? Itu kebanyakan 10.000 cewek. Kenapa? Karena perempuan itu sebenarnya apa sih bro? Ibu kandung perjuangan, betul? Betul nggak? Nggak ada cewek bisa punya anak. Nggak mungkin punya anak. Jadinya kalau kalian di sini ada ceweknya harusnya tambah semangat, betul? Bukan tambah melempem. Betul nggak? Hari ini sebenarnya saya ingin menyemangati karena teman-teman semua yang hadir sini bukan hari ini aja kita akan aksi. Masih ada rangkaian cerita yang tidak mengenakan untuk kita semua di negeri ini. Boleh saya cerita, semalam kita diinstruksikan dadakan untuk aksi hari ini. Makanya ada banyak elemen yang nggak siap. Ada banyak elemen yang nggak tahu hari ini kita mau turun aksi. Kenapa? Ada kabar jam 2 siang ini akan ada rapat paripurna untuk mengetop Omnibus Law. Tiba-tiba kalian lagi kerja, tiba-tiba kalian lagi ambil wudhu sholat, tiba-tiba Omnibus Law disahkan. Apa kata kita? Bangsat itu DPR, betul? Betul ya? Coba teriakan bangsat! Sekali lagi! Sekali lagi! Betul nggak? Kenapa dia bisa begitu? Coba, yang milih PDIP siapa? Ada yang angkat? Yang milih PDIP siapa? Kita terbuka ya di sini, betul? Yang milih Demokrat siapa? Demokrat bagus tau. Yang milih Nasdem saya. Makanya saya mau keluar dari Nasdem. Boleh nggak saya keluar? Harus keluar ya. Tahun depan kita bikin partai buruh, betul? Yang setuju angkat tangan. Nah tuh, cewek-cewek setuju, bapak-bapak juga harus setuju. Kenapa? Karena kalau orang baik masuk partai akan jadi orang jahat, betul? Siapa yang setuju? Angkat tangan. Oh, saya balik pertanyaannya. Orang baik masuk partai akan jadi orang jahat, betul? Sekali lagi. Makanya saya alhamdulillah nggak jadi anggota dewan. Bisa bersama teman-teman hari ini. Bisa berpanas-panasan, bisa menangis bersama, bisa bersedih bersama, betul? Saya mau ngomong apa lagi ya? Gini teman-teman, hari ini karena saya saking salutnya dengan hampir 700 orang karyawatnya paling ya nggak sampai 100 karyawati yang banyak. Ini sangat
fenomenal. Kenapa fenomenal? Tuh, saya belum ngomongin udah tepuk tangan lagi. Biasanya saya demo sini kebanyakan cowok-cowok anak STM. Teman saya di STM 80 sama Bang Boy. Hari ini kebanyakan anak semea. Coba teriakannya, pasti tuh. Terus ini. Saya nggak bohong. Dari sekian juta buruh yang hari ini bekerja, teman-teman adalah pahlawan. Siapa tahu hari ini dengan berpanas-panasannya hari ini kita ada di Tang City, bukan mau jalan-jalan ya. Kita hari ini ingin unjuk rasa. Yang hari ini ada di Jatiuwung, yang hari ini sudah dibubarkan oleh Brimob. Tahu nggak kabarnya? Mereka memblokade jalan sehingga akhirnya dibenturkan oleh kepolisian, akhirnya bubar. Di Bitung pun sama, Serang sama, mungkin Jakarta sama. Tidak ada satupun yang namanya buruh mendekati DPR RI. Bagaimana bersama kalian semua? Bukankah itu rumah kalian semua? Rumah yang dibangun oleh uang kita, betul? Kenapa kita nggak boleh ke sana? Pertanyaan besar. Boleh kita tanya Pak Polisi. Pak Polisi, kenapa kami di stop? Coba silakan jawab. Boleh tanya kepada Bapak TNI. Hari ini adalah hari ulang tahun TNI, betul? Harusnya TNI bersama rakyat. Tapi tepuk tangan dong ulang tahun Bapak TNI. Ya. Ya ini sebuah tanda tanya besar. Kenapa institusi yang dibuat untuk mengamankan, betul, membuat negara ini aman, membuat kita tenang, justru menghadang kita menghadapi rumah kita, betul? Coba tanya Pak Polisi, tolong jawab dong. Seribu pertanyaan hadir di tengah-tengah jalan ini, betul? Kenapa kami dipressure? Kenapa kami dibenturkan? Sehingga kami harus berantem tadi siang. Betul? Yang sebelah sana tolong. Betul nggak? Kenapa hari ini kami nggak boleh ke Jakarta? Emang Jakarta punya Jokowi? Betul? Emang yang punya Jakarta Jokowi doang? Betul nggak? Tolong masukin saya ke TV biar tambah viral FB saya sama YouTube saya. Sepanjang saya tidak subversif, sepanjang saya mengatakan apa yang kebenaran, tidak ada masalah, betul? Saya tidak menghina Jokowi, saya tidak menghina DPR, kecuali yang tadi ya, teman-teman semua kan yang ngomong kan. Apa tadi? DPR! 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 Alhamdulillah, satu suara ya, kecuali PKS sama Demokrat ya. Kita doakan dua fraksi itu